Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok struktur data B4 ingin mempresentasikan mengenai progres satu untuk tugas akhir struktur data kelas B. Di mana di sini kami mengimplementasikan materi struktur data mengenai link list dan queue pada sistem antrian mall pelayanan publik. Next. Oke, jadi sebelum kita masuk pembahasan, mungkin kita lebih baiknya perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok B4 ini terdiri dari saya sendiri, nama Muhammad Redi Firmansyah dengan NIM 212410103020. Next. Lalu ada teman saya yaitu Suhermanto dengan NIM 212410103022. Lalu berikutnya yaitu ada nama Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 212410103041. Dan yang terakhir ini adalah nama Augusta Ahmad Bintang Widikdo dengan NIM 212410103042. Oke, mungkin sekarang waktunya langsung saja ke pembahasan yaitu mengenai gambaran konsep konsep sistem dari sistem antrian pelayanan publik. Jadi untuk gambaran konsepnya itu seperti yang ada di gambar slide ini, yaitu konsep dari sistem antrian pelayanan publik ini, yaitu pertama itu dari customer. Customer itu nantinya akan mengambil antrian, lalu sehabis mengambil antrian, mereka sebagai customer itu menunggu dipanggil oleh adminnya, administrator dari mall pelayanan publik. Nah, ketika sudah dipanggil, maka mereka langsung melakukan pengajuan permohonan. Nah, setelah melakukan pengajuan permohonan, maka data-data yang diajukan oleh customer itu akan diproses oleh administrator dari mall pelayanan publik tadi. Nah, pada sistem yang kami buat ini, kelompok kami buat, yaitu mengenai sistem antrian pelayanan publik, itu terdapat dua menu di awal sistem, yaitu menu administrator dan menu customer. Di mana menu administrator ini nantinya eh, akses yang dipegang yaitu berupa fitur panggil antrian, kedua fitur lihat data antrian, ketiga yaitu fitur pengajuan permohonan, dan keempat yaitu fitur data permohonan. Nah, sedangkan untuk menu customer, akses yang dipegang itu hanya fitur ambil antrian. Oke, next. Nah, di sini Nah, pada berikutnya menu tadi ngambil seperti antrian, pada fitur ini customer akan mengambil nomor antrian terlebih dahulu, di mana sistem itu akan meminta pengisian nama dari customer sebagai data antrian. Nah, di sini dalam mall pelayanan publik pasti ada data antrian. Nah, itu kita menggunakan antrian sebagai dari customer seperti itu. Nah, untuk menu administratornya itu panggilan panggilan antrian itu pada fitur ini admin akan memanggil nama customer sesuai urutan dalam antrian. Jadi ketika eh, customer menginputkan nomor, maka ketika nomor itu akan pas waktunya, maka administrator akan adminnya itu akan memanggil nama customer yang sesuai dalam urutan tersebut. Jadi seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya adalah masih sama untuk menu di administrator, yakni untuk melihat data antrian. Di mana pada fitur ini, admin bisa melihat keseluruhan antrian dan berapa jumlah antrian dalam mall pelayanan publik itu. Jadi ada berapa antriannya itu bisa dilihat oleh administrator melalui menu lihat data antrian tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu
pengajuan permohonan. Pada fitur ini, admin akan menginputkan data dari customer yang telah dipanggil, dan penginputan data-data tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Misal customer mau mengajukan KK atau KTP gitu. Jadi nanti admin tinggal menginputkan apa yang diminta customernya dan sesuai dengan persyaratan yang ada. Lalu untuk data permohonan, pada fitur ini admin akan dapat melihat data permohonan dari berbagai customer, yang mana data tersebut akan diproses sesuai harapan pengajuan dari customer. Jadi data yang sudah diinputkan tadi itu dapat dilihat oleh admin kembali atau dicek kembali gitu, oleh adminnya. Untuk daftar pengajuan permohonan, eh, yang pertama yaitu permohonan pembuatan elektronik KTP, yang kedua ada permohonan pembuatan kartu keluarga, yang ketiga ada permohonan pembuatan akte kelahiran, dan yang keempat permohonan ke pengurusan akte perkawinan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu permohonan kepengurusan KIA, kartu identitas anak. Untuk selanjutnya yaitu ada di progres program code-nya itu kita masih 50%. Uh, Sebelumnya mau kita tunjukkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari progres 50% dari kami. Yang pertama kita membuat kelas antrian QWW dulu ya. Kita menggunakan dev init, self. Nah, N ini kita memberikan 50. Jadi untuk self.size-nya itu jumlah antriannya itu ada 50. Dan self.size ini tuh pemulaian antrian ada mulainya 0. Dan self.data itu kita membuat list kosong. Setelah itu kita membuat div antrian full self. Nah, jika uh, kita self.self-in itu sama dengan self.size, artinya itu antriannya itu sama dengan jumlah uh, antrian. Jadi ketika memenuhi 50, maka itu akan benar. Jika salah akan return false. Dan div antrian kosong. Nah, ini untuk self ininya itu size in-nya itu kita mulai dari nol. Nah, return setelah itu return return true, else return false. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai dev lihat antrian, di mana untuk parameter dari dev lihat antrian sendiri itu berupa self, jadi tidak ada parameter ya. Terus di sini isinya itu jika antrian kosong, maka akan mengeprint saat ini antrian kosong. Jadi jika antrian kosong dev antrian kosong itu bernilai true, maka akan mengeprint saat ini antrian masih kosong. Jika tidak, atau jika antrian itu masih ada isinya, maka akan mengeprint daftar antrian mal pelayanan publik sebagai kepalanya. Terus di sini kita membuat sebuah variabel untuk membantu berjalannya dev ini, yakni number, di mana untuk nilai awal kami beri nilai 1. Setelah itu kami akan membuat sebuah perulangan di mana for i, jadi eh, setiap bagian dari self data akan kita print dengan format spasi, terus kita panggil number tadi, ditambah dengan titik dan diakhiri dengan i atau bagian tadi itu sendiri. Misalkan namanya Bagas berarti akan mengeprint satu titik Bagas seperti itu. Setelah itu number plus sama dengan satu. Jadi numbernya akan bertambah gitu biar nggak tetap satu, akan ditaruh di bawahnya print. Setelah itu di sini ada print total antrian saat ini. Jadi setelah melihat namanya sendiri, maka akan di-print juga total antrian yang ada saat ini dengan cara len dari self data atau banyaknya dari self data itu sendiri. Setelah itu kita memprint, tekan untuk lanjut dan input. Baik, yang selanjutnya yaitu ada function NQW.
Untuk parameternya itu ada self dan name. Lalu di dalam fungsinya itu ada import time, nantinya untuk time slip ya. Lalu uh, ada if self antrian full. Jika antrian full itu maka akan print mohon maaf sementara ini antrian sudah terlalu penuh. Silahkan menunggu terlebih dahulu, terima kasih. Jika antrian full atau antrian full itu sama dengan true ya. Jika tidak, maka akan nge-print self data append name atau meminta nama nanti. Lalu uh, mengecek atau memasukkan panjang datanya ke cell size in ya nanti. Lalu setelah itu print name tadi yang sudah di-append ke dalam cell data telah berhasil ditambahkan ke antrian. Untuk input lanjut, input masuk Y atau T ini digunakan nantinya jika mau menambahkan antrian lagi gitu. Jadi jika mau menambahkan antrian maka akan masuk ke ambil antrian lagi. Jika tidak maka akan masuk ke menu utama. Lalu untuk else ini jika tidak ada pilihan akan masuk ke menu antrian lagi. Next. Oke, selanjutnya yaitu function DQ. Nah, untuk function DQ ini di bawahnya ada kondisi di mana self antrian kosong. Nah, ketika kondisi antrian kosong ini bernilai true, maka dia akan mencetak perintah antrian masih dalam keadaan kosong. Dan uh, itu ketika antrian kosong itu kondisinya bernilai true. Dan kemudian ketika bernilai true dia akan mereturn non, yaitu kosongan, yaitu antrian kosongan. Nah, ketika kondisi else, nah dia akan menghapus data pop indeks ke 0, di mana print antrian dengan nama clear, dengan nama untuk indeks pertama itu langsung ketika nama antrian pertama itu dipanggil, maka disitulah antrian tersebut langsung dihapus dari daftar antrian. Lalu di sini ada print dimohon untuk melakukan konfirmasi print antrian, setelah ini adalah save data. Nah, selain apa menghapus data, nah di sini ditunjukkan juga print antrian setelah ini adalah, nah di sini apa melihatkan setelah antrian yang setelah dihapus ini antrian yang mana. Nah, itu di sini dilihatkan yaitu print antrian setelah ini adalah save data. Yang dicetak adalah save datanya. Lalu print tekan enter untuk lanjut. Nah, jadi mungkin itu fitur-fitur utama yang ada di sistem antrian kami untuk progres yang 50%-nya. Jadi uh, fitur-fitur yang di antriannya ada 5, yaitu tadi antrian full, antrian kosong, lihat antrian, DQ, dan NQQ. Baik, untuk selanjutnya kita coba run programnya ya. Apakah sudah tampil? Untuk menu yang pertama yaitu ada menu customer tadi, menu customer dan menu admin atau pilihan dari dua itu, yaitu customer dan admin. Misal kita milih customer itu, nanti kita ditujukan ke menu ambil antrian. Di menu customer itu ada itu saja. Misal kita ambil antrian. Nah, kita disuruh masukkan nama antrian ya. Yang tadi di apa NQW. Misal kita masukkan namanya. Lalu jika kita mau ambil antrian lagi, kita bisa pencet Y, lalu ambil antrian, masukkan nama kembali. Misal kita tidak mau mengambil antrian lagi, kita bisa pencet T. Maka akan kembali ke menu home atau ke menu paling awal. Lalu misal kita mau ke menu admin, nah di sini kita akan disuruh memasukkan username data. Kenapa? Kita kasih username atau password di situ biar customer tidak bisa masuk ke menu adminnya gitu. Jadi hanya admin yang bisa mengaksesnya. Untuk passwordnya ya, untuk username-nya yaitu admin, lalu untuk passwordnya yaitu admin juga. Nah di menu admin ini ada 5 menu atau 4 menu. Yang terakhir, yang kelima itu adalah keluar program atau kembali ke menu pertama.
Yang pertama itu ada lihat daftar antrian, dan yang kedua itu ada panggil antrian, ketiga itu ada pengajuan permohonan, dan yang keempat itu ada data permohonan. Misal kita lihat daftar antrian. Nah, di sini hanya ada dua karena kita eh, tadi menambahkan dua gitu, dua nomor antrian yaitu Anto dan Augusta. Kembali lagi, jika kita ke menu panggilan, panggil antrian, nah, maka antrian yang pertama yaitu Anto itu akan terpanggil gitu, dan akan dihapus di DQW. Dan untuk antrian yang selanjutnya yaitu ada Agusta setelah Anto. Untuk selanjutnya di menu pengajuan permohonan. Nah, di pengajuan permohonan ini ada 5 pengajuan, yaitu ada di pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akte kelahiran, pengurusan akte perkawinan, dan pengurusan KIA. Untuk di sini belum ada programnya karena untuk progres 1 kita masih membuat menu-menu tadi dan function-function tadi itu diperjelas. Jadi kita keluar ke program utama tadi, kita kembali ke menu pertama. Nah, untuk yang keempat ini untuk melihat data permohonan. Data permohonan ini setelah pengajuan permohonan. Jadi kita bisa melihat data pengajuan permohonan yang sudah diajukan. Karena untuk pengajuan permohonan masih belum, maka data permohonan juga belum ada datanya. Untuk uh, kita kembali ke menu awal. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan dari program kami. Oke, baik. Mungkin kurang lebihnya itu progres pertama dari kelompok kami, kelompok B4. Jadi mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.